Wey, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi jadi di channel gue Arif Rahman TV. Dan kali ini gue pengen nge-reaction nih. Udah lama juga nggak video reaction kan. Setelah sekian lama. Nah ini gue pengen nge-reaction film yang berkesan menurut gue sih. Syahadat Cinta. Tada! Jadi kenapa berkesan? Karena ini film gue yang pertama, layar lebar yang pertama. Dan setahu gue sih ini kayaknya produksi film layar lebar Genta satu-satunya juga deh di era modern ya, kayaknya di atas tahun 2000. Oke deh, langsung aja kita tonton. Ini gue suka juga ceritanya soalnya si Iqbal ini, pemeran Iqbal ini gue banget kayaknya sih. Kayak apa ya? Suka kebut-kebutannya di awal sebelum dia jadi mulai belajar agama di pesantren. Langsung aja kita tonton ya filmnya, oke? Kita play. Piramid Citra Perkasa. Jadi gua nggak tahu itu kenapa Genta Buana ganti nama. Nah ini Gunawan Pagaru sutradaranya film Syahadat Cinta. Based on novel, jadi ini dari novel karya Taufikur Rahman, Arif Rahman, Ina Putri Cahyati, ada Aditya Putri, Cantika Negara, Minati Negara, nih anak dan ibu. Ini juga anak dan ibu nih, Ricky Harun dan Donna Harun. Terus ada Hengki Kurniawan, Avandi, Haji Mukhtarsum, Heru JM, Piet Erma sama Monica Umardi. Itu jadi para pemain cast-nya. Penulis Mesyah dan Apna Romli, itu jadi penulisnya juga anak dan orang tuanya itu sama bapaknya. Itu Sindu Dharma. Nah ini scene awal ini kayaknya gue kayak lagi flashback deh, lagi di pesantren ini. Flashback ke masa gua dulu lagi di zaman jahiliyah. Songmen Om Usman Kenur. Thailand Oi Chuan In, mainin satu. Oi Chuan In Mama Erin, jadi mamanya Erina Gede tuh. Musik director Dwiki Darmawan. Oh ini cerita awalnya kebut-kebutan sama si Renner nih, sama Sheila juga. Nah yang jadi temen gue itu adalah si Panji sama George. Ini jadi kebut-kebutan. Ini fighting director Tanaka, jadi yang direct adegan kebut-kebutan itu Tanaka itu. Ini kita benar-benar syuting di Jenderal Sudirman, nutup jalan loh. Jam 3 pagi, jadi mulai syuting tuh jam 1 sampai jam 5 pagi gitu. Wah, dikembalikan si Renner mobil. Produser Budi Sutrisno. Aduh, mudah-mudahan Pak Budi sehat-sehat ya Pak di bulan Ramadan ini. Ayo mundur Bang. Kita lihat korban. Astaga, udah dikebalikin, dimampusin lagi. Jadi memang ini karakter Iqbal jahat banget di awal sebelum dia ke pesantren ini. Director Gunawan Pagaru. Halo Gunawan. Tuh, jadi Iqbal ini suka kebut-kebutan, terus ke diskotik, mabok-mabokan, hidupnya jadi zaman jahiliyah banget. Cepet kan minumannya? Beres bos, tenang, sabar. Sabar bos, galak banget.
ngamuk deh. Wih, lantainya kinclong banget sampai mantul. Nah, ini maminya. Mamanya Iqbal, jadi ibunya gue tuh Mbak Minarti Manegara. Astagfirullah, Iqbal. Pasti kamu mabuk lagi. Sampai kapan kamu mau seperti ini, sayang? Tapi dengan karakter ibunya Iqbal ini yang baik dan sabar banget tuh ngadepin Iqbal yang hampir tiap hari mabok. Wih, keren banget rumahnya. Jadi ini rumahnya di salah satu rumah di Bukit Sentul. Emang gede banget dan keren banget rumahnya. Tuh, lihat. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kiai. Seperti layaknya orang tua membuang anak. Nah, ini jadi mulai pertanda Iqbal disuruh ke pesantren nih supaya tobat. Iqbal, mau kemana, sayang? Baru bangun kau sudah mau pergi. Iqbal, kamu punya telinga apa tidak? Nah, ini bapak gue jadi Alex Sukamto. Pasti kamu mau membuka Yang jadi kiai itu Anyang Alindra. Urus aja. Kamu. Sabar, Deng. Sabar. Iqbal. Pak, kamu belum selesai bicara sama kamu. Sih. Kayak ini ya, ala-ala drama Korea. Kayak mobil sport gitu kan. Nah, ini mobil gue juga nih, gue SLK nih dipakai buat syuting, lumayan disewa ya. Buset deh. Ketemu main jalan parah aja. Buset deh, ini tangannya lagi mau dipatahin, dijepit. Sadis banget jadi Iqbal ini ya. Ini ribut juga di klub. Ini Semi namanya. Ayo tembak! Hah? Lu mau bagian mana? Bagian dada, perut, atau kepala? Terserah lu! Lu harus penjara! Lepasin lu! Udah lepasin! Udah! Lu main bunuh sebangsa! Kencing selama. Lu main bunuh sebangsa ini! Udah! Cukup, Bang! Mau kemana anjing? Udah! Astaga, mulutnya Iqbal. Bangsa lu ya! Udah, Bang! Udah! Dari hati banget tuh gue kayaknya mau teriak-teriak ya. Iqbal, kamu kenapa lagi sih? Nah, ini pulang sampai rumah mabuk lagi. Nah, di sini nih Tuh kan, kamu mabuk ada lagi kejadian ya? nih. Iqbal, kamu kenapa? Ya, karena gue dari tadi mabok, emosi, Sebentar, Iqbal. ke bawah sampai Iya. rumah. Ibunya didorong jatuh. Blok, udah gak sadar. Darahnya. Nah, ini dilap sama bibinya. Bibinya itu Mbak Christine namanya. Masih nyariin mamanya. Dia nggak sadar, nggak tahu mamanya kenapa dan kemana kan. Nah, ini dikasih tahu di rumah sakit baru. Gimana bisa, Bi? Apa yang terjadi sama Mama? Apa yang terjadi ya lo dorong, Iqbal? Mama dirawat di mana, Bi? Di rumah sakit Melia, Den. Oh, maafin Iqbal, Ma. Iqbal emang salah, Ma. Mama, bangun, Ma. Mama, tolong bangun, Ma. Bangun, mah. Ma, emang Iqbal salah, Ma. Mama, maafin Iqbal, Ma. Mas, Pak Soedan mau dievakuasi, Mas. Dan Iqbal, sabar. Dan Iqbal harus tabah. Sebaiknya sekarang Dan Iqbal sholat dan berdoa sama Allah agar Ibu Aden segera diberi kesembuhan. Pak Ardi tahu. Mana mungkin aku melakukan semua itu. Bahkan wudhu pun aku nggak bisa. Astagfirullahaladzim, wudhu aja nggak bisa. Gimana ya? Mau sholat.
Jiwa apa yang telah mencengkeramku selama ini? Sehingga aku sama sekali melupakanmu. Ya Allah. Tapi dengan adanya kejadian ini, disinilah titik baliknya. Akhirnya Iqbal mau masuk pesantren, dia Jika taubat. engkau akan menghukumku atas segala dosa-dosa aku akan terima. Aku siap masuk ke nerakamu, ya Allah. Istighfar. So tahu siap-siap masuk neraka aja, belum aja dia ngelihat neraka. Iqbal mana? Maafin Iqbal, Ma. Maafin Iqbal, mah udah sadar nih mamanya. Nah, tanpa kamu meminta maaf, Mama sudah lebih dahulu memaafkan kamu, sayang. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Iqbal juga udah memutuskan untuk pergi mondok ke pesantren, Ma. Tuh, udah memutuskan untuk pergi mondok ke pesantren akhirnya. Alhamdulillah. Apa yang Emang lebih jadi menyenangkan hati seorang manusia begitu ada kejadian baru ibu dia. kecuali melihat anaknya menjadi anak yang Gak apa-apa, itu soleh. namanya dapat hidayah ya nggak? Tapi Iqbal takut, Kayak Ma. ustadz nih gue mentang-mentang Gimana kalau lagi Iqbal disuruh malam ngaji? takbiran. Bilang saja kamu belum bisa. Tapi Iqbal malu, Ma. Kenapa kamu harus malu untuk sesuatu yang memang belum bisa kamu kerjakan? Nah, Iya, udah balik lagi nih flashbacknya ke pesantren. Kang Iqbal Nah nangis. ini ada si Afandi. Enggak, San. Afandi itu Cuma jadi lagi masa lalu aja. Iksan namanya di sini. Dia jadi sahabat deket gue di pesantren nih. Si Boleh aku tanya Iksan sesuatu ini. nggak? Tanya apa, Kang? Waktu kamu pertama kali masuk ke pesantren ini, apa kamu juga disuruh mengambil air seperti aku? Enggak. Al-Baqarah ayat 153. Jadi pertentangannya adalah di pesantren ini gue disuruh ngambil air doang, nggak diajarin ilmu agama jadi. Nah ini ada Hengki Kurniawan. Ini pesantren ini jadi nih. Yang jadi kiai adalah Kiai Subadar itu Bang Hairil GM nih, yang lagi ngajarin. Niscaya jiwa kita ini akan kembali tenang. Kang Rahmat, tunggu. Nah ini Kang Rahmat adalah si Hengki Kurniawan. Dia adalah santri yang paling senior Saya gitu, tidak bisa mengerti kayak tentang tangan kiai. kanannya kiai. Apa hukumnya jika seorang muslim meninggalkan sholat? Tentu saja dosa besar. Betapa meruginya orang yang meninggalkan sholat. Meskipun semua kekayaan di langit dan di bumi dikumpulkan, tidak bisa mengganti kerugian sholat. Lalu apakah berdosa orang yang sudah bisa melaksanakan sholat, tapi nggak mau mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum bisa sholat? Pinter juga nih si Iqbal. Dia kan gak diajarin sholat. Dia nanya Kang Rahmat, tapi apa Kang? Dosa nggak kalau orang udah bisa sholat nggak mau ngajarin orang yang belum bisa sholat? Dosa besar kata Kang Rahmat. Akhirnya mau juga nih diajarin sholat kan. Allahu Akbar. Iya, maafkan. Assalamualaikum. Buset deh. Main langsung masuk aja dia ke rumah kiai. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Iqbal Kiai. Oh, yang dari Jakarta itu. Silakan. Maaf Kiai, ini berkenaan dengan perintah Kiai Sepuh tentang tugas saya mengambil air. Kenapa? Kamu bosan? Oh tidak Kiai, saya tidak bosan. Lalu apa yang membuat kamu ingin bertemu dengan Abah? Saya kan juga ingin seperti santri yang lainnya. Saya ingin bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab kuning, dan saya juga ingin bisa menghafal hadis. Berat banget baca kitab kuning, ngafal hadis. Kamu pelajari Sholat wudhu aja nggak bisa. Kamu harus terlebih dahulu Nah ini yang jadi kiai sepuhnya adalah Bapak Haji Muhtar Sum. Wah ini keren banget, ini aktor senior banget jadi ya. lalu apa saja yang kau kerjakan Pemain teater selama 2 dari bulan? zaman dulu. Mengambil air Kiai, selama ini... Jadi gue beruntung saya sudah banget mengerjakan bisa perintah adu Kiai acting dengan sama sebaik dia. mungkin. Emang kalau
aktor senior gini karismanya Baik. tinggi banget, suaranya beda. Kalau begitu, saya perintahkan kamu untuk mengambil air lagi selama 2 bulan. Iya loh, suruh ambil air lagi selama 2 bulan. Marah dia sama si Iqbal. Set, buka baju aja nih gue. Ini badan gue dulu langsing juga ya, ada bentuknya. Sekarang boro-boro. Nah, disinilah awal pertemuan sama Aisyah alias si Email Putri Cahyati. Aku yang nanya kamu itu siapa? Ini cewek orang malah balik tanya. Loh, kok jadi kamu yang marah-marah? Kamu yang gangguin aku juga? Iya, siapa suruh lo ada di situ? Mendingan sekarang lo pergi deh. Ayo cepat pergi. Enak aja kamu ngusir-ngusir aku. Emang kamu pikir kamu itu siapa? Diam lo. Sekali lagi lo ngomong gue tonjok lo. Ayo coba. Lo nantangin gue. Nih, tonjok nih. Ayo coba kalau berani. Lo nantangin gue. Malu. Dasar lo cewek brengsek, tengik, sundel. Lo pasti bukan santri sini. Karena cewek kayak itu sama sekali Dikata-katain gak pantas sih, jadi Bang. santri Tegal Jadin. Lo itu cuma cewek kunyuk, parat, debak. Lo Dia sama sekali belum gak tahu pantas jadi nih. santri Kiai Subada Si dan Iqbal. Kiai Sepo. Nangis lagi lo. Dasar cengeng. Awas kamu, aku laporin sama Abah baru tahu rasa. Porin sana gue gak takut. Lo kira lo aja punya abah? Gue juga punya. Abah gue lebih hebat dari abah lo. Abah gue lebih hebat dari abah lo. Ada apa, San? Kiai Subada kan, sedang inilah. mencari Kang Iqbal. Beliau marah besar. Emangnya ada apa, San? Iksan ngelaporin nih Kiai marah Apa besar. yang telah Kang Iqbal perbuat sama Neng Aisyah? Sampai dia menangis. Aisyah. Dia itu siapa, San? Neng Aisyah itu putrinya Kiai Subadar. Tadi Kang Iqbal bertemu dengan dia kan? Neng Aisyah. Masya Allah. Aduh. Putrinya mati aku, San. Kiai ternyata jadi yang Jangan-jangan udah dikata-katain. gadis yang baru tadi aku caci maki itu Aisyah. Sudahkah kiranya kalau Kang Iqbal memanggilnya dengan Neng Aisyah? Kenapa harus pakai Neng? Kan putrinya Kiai. Iya. Neng Aisyah. Kenapa harus pakai Neng? Kan Lalu, putrinya Apa yang Kiai. harus aku lakukan, San? Ada aja. Demi Allah. Lucu aku nih takut Iksan di sekali, sini aku juga. malu, San. Ya Allah. Ini adalah pertama kalinya aku menghadapmu. Ini pertama kalinya aku bersujud bersimpuh padamu. Terimalah sembah sujudku, ya Allah. Izinkan aku untuk mendekatkan diri kepadamu. Allah. Nah ini pertama kalinya Iqbal wudhu dan sholat. Allah. Bacaannya ya jadi Allah, Allah, Allah aja. Kayak kita baru belajar sholat. Astagfirullahaladzim. Ihsan. Kang, tadi Kiai Subadar mencari Kang Iqbal lagi. Oh iya, Kang Iqbal kapan mau bertemu dengan Kiai? Wallahualam. Allah Kok Kang Iqbal ngomong kayak gitu? Entahlah, San. Tiba-tiba aku berpikir harus menyingkir dulu dari pesantren ini. Berarti Kang Iqbal mau lari dari tanggung jawab dong. Bukannya gitu, San. Aku hanya membutuhkan sedikit waktu untuk bisa minta maaf pada Kiai. Nah, terutama jadi pada Iqbal Aisyah. Aku karena akan takut dia untuk memutuskan Aisyah. untuk pergi dari Sampai pesantren kepada- dulu nih. Aku? Iya. Terus dia mau nulis surat nih buat Aisyah. Wah ini adegan paling butuh effort dan gue seneng banget. Ini syutingnya jadi tengah subuh jam 2-3 pagi di salah satu sungai di Babakan Madang Bogor. Nah ini ketemu lagi nih sama perempuan satu, Cantika Atmanegara alias namanya adalah, kita lihat. Maaf, Oh, silakan. kelihatannya serius banget. Baca apa, Mas? Oh, ini Oh, pasti Mas orang Muslim ya? lagi belajar, Mbak. Aku sedang belajar menjadi seorang Muslim yang baik. Pasti Mas orang pendatang ya? Aku sedang nyantri di Tegal Jadin. Oh, jadi Mas orang santri. Aku lagi nyari hotel untuk tempat tinggal aku sementara. Oh,
Saya tahu kok beberapa hotel yang ada di sini. Sih. Kalau emang Mas mau, aja saya bantuin bisa nyariin antar. hotel Priscilia nih. Tapi apa nggak merepotkan, Mbak? Sama sekali enggak kok, Mas. Saya justru senang bisa ngebantu. Kalau kita mah, jadi di sini Priscilia adalah seorang wanita yang beragama Kristen dia. Nah, di sini adalah pertemuan pertama juga nih, kenal sama Donna Harun dan keluarganya. Jadi Donna Harun di sini namanya adalah Ibu Jamilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa saya boleh ikut bergabung dengan Ibu? Jadi karena kasihan ngeliat Ibu Jamilah pemulung minta Terima makanan, kelaparan anaknya si Fatimah. Kebetulan tadi saya Dibawain banyak lah beli makanan nih sama si Iqbal. Jadi nggak enak rasanya kalau saya harus makan sendiri. Nah, ini deh buat kamu. Nah, ini ada cumi. Main kasih aja cumi pakai tangan. Bersih nggak tuh tangannya Iqbal? Ibu nggak makan. Loh, kok Ibu bengong? Ayo dimakan, Bu. Bismillah. Ada Bu, Fatimah sakit. Dek, kamu kenapa? Jadi karena si Fatimah ini perutnya sakit, jadi panjang lagi nih kenal sama si keluarga Ibu Jamilah. Dianterin lah ke rumahnya sama Iqbal. Kenal sama anaknya Ibu Jamilah ini lagi. Pak! Semenjak kepergian Bapak, otomatis Ibu yang jadi tulang punggung keluarga. Ibu kerja serabutan untuk biayain sekolahnya Irsyad. Emang Irsyad itu kelas berapa, Bu? Kelas 2 SMA. Assalamualaikum. Nah, ini Irsyad. Jadi nih Ini pasti anak asli Iya, di Irsyad film ini dan anak asli di Iqbal. kehidupan nyata nih, Ricky Harun sama Donna Harun. Apa boleh aku tinggal di rumah? Seneng banget gue bisa main sama Saya senang sekali kalau Kak dua Iqbal bisa tinggal aktris sini. dan aktor senior Tapi ini juga kita nih. harus minta izin sama ibu dulu. Baiklah, aku akan minta izin pada ibumu. Nah ini Iqbal minta tinggal di rumah Ibu Jamilah. Jadi ini film udah gue di-cut sedemikian rupa guys. Berhasil menemukan Abu Rashid. Dia tinggal di jalan Nah ini ada Abu Rashid, jadi lagi nyari teroris, polisi mirip gue kebetulan, mirip sama si Iqbal. Jangan bergerak, diam Pak. Bawa dan tangkap dia. Ditangkap lah, baru sehari nginep nih si Iqbal. Ada apa ini? Iqbal! Minggir, minggir, minggir. Nah Iqbal! Nah Iqbal! Nah Iqbal! Makanan tengah malam buat kalian. Iya, makanan. Lihat. Ayo maju. Seorang tentara Allah gak akan pernah takut pada siapapun. Allah akan selalu bersamaku. Allah akan selalu melindungiku. Wih, Ayo, maju. mau berantem nih. Ini ada Arif Lohan ini. Aktor senior Genta juga jadi nih. Arif Lohan nih. Yang biasa jadi preman, Taufik. Ada Awan juga. Jadi di adegan laga gini lah gue seneng. Taekwondo kasih. gue kepake. Dengan bantuanmu, aku berhasil mengalahkan mereka semua. Maafin aku, sobat. Aku gak bermaksud menyakiti kalian. Ya Tuhan, seandainya Iqbal memang bersalah, maka ampunilah dosa-dosanya. Tapi jika Iqbal memang di jalan kebenaran, maka tunjukkanlah dia jalan yang terang. Jadi Priscilia Ya Tuhan, berdoa dengan hanya agamanya Engkaulah supaya Iqbal satu-satunya kebenaran.
bebas. Hanya engkaulah satu-satunya pemberi kedamaian. Sambil makan ya guys. Aku jadi lebih mencintaimu. Aku akan ikhlas menerimanya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa sabar dalam menerima setiap takdir yang telah ditentukan untukku. Ampunilah aku, ya Allah. Ampuni aku. Ada apa lagi nih? Saudara Iqbal, mulai sekarang Anda boleh keluar. Anda bebas dari tuduhan. Subhanallah. Wih, baru nginep sehari di penjara udah dibebasin. Ya, soalnya emang bukan Abu Rashid sih Iqbal ini kan. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan Anda. Tanya Pak. Sedikit aja, Bas. Udah pada main kembang api aja nih orang. Meminta saudara untuk berikan jalan pada klien saya. Yang jadi pengacara adalah si Bang Dias Erlangga. Kami minta waktunya, Pak. Maaf, Pak. Saya belum mengenal Anda. Xiaomi. Iqbal. Terima kasih banyak, Pak Xiaomi. Karena Anda telah membebaskan saya dari fitnah. Dan berapa biaya yang harus saya keluarkan atas jasa Pak Xiaomi ini? Oh, ucapan terima kasih itu. Jadi ternyata yang menjamin itu si Priscilia. Priscilia dan Ibu Jamila. Karena mereka lah yang mengusahakan semua ini. Saya hanyalah seorang profesional. Jadi ya, Anda tidak usah terima kasih sama saya. Nah ini gue cepetin. Udah langsung balik lagi ke pesantren nih. Sebelumnya mampir dulu ke rumah Ibu Jamila dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus si Priscilia di rumah Ibu Jamila. Assalamualaikum. Bersyahadat dia masuk mualaf masuk Islam. Dari mana aja? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kang Iqbal. Kang Iqbal kemana aja? Kami semua di sini mengkhawatirkan keadaan Kang Iqbal. Iya, Kang. Apalagi semenjak kami dengar kalau Kang Iqbal ditangkap polisi. Iya, betul. Oh iya, tadi pagi Kiai Subadar dan Kiai Sepuh berangkat menjemput Kang Iqbal. Mereka ingin mengambil Kang Iqbal dari penjara. Kiai ingin membersihkan nama Kang Iqbal dari kepolisian. Jadi Kiai Subadar dan Kiai Sepuh menjemput aku? Iya, Kang. Masya Allah, apa beliau berdua masih marah padaku? Enggak. Mereka enggak marah, Kang. Mereka justru mencemaskan keadaan Kang Iqbal. Oh, Mereka nggak marah, khawatir justru sama Kang khawatir Iqbal. jadi Kiai Subadar, Kiai Sepuhnya. Takutnya gara-gara dia kabur dari pesantren, Iqbalnya malah ditangkap. Kan. Saya nggak tahu, Kang. Nah, ini balik ke Aisyah dia nih. Aku harus minta maaf sama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mau apa? Aisyah, Neng Aisyah, aku datang ke sini mau minta maaf. Ya, meminta maaf atas ucapanku dulu yang telah menyinggungmu. Aku hilaf. Waktu itu hati dan pikiranku sedang kalut. Udah puas, kamu nyakitin perasaan sama hati aku. Aisyah, maaf, Neng Aisyah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kelupaan lu manggil pakai Neng. Kata maaf tidak bisa mengobati perasaan hati aku yang sakit. Aku siap menerima hukumanmu. Asalkan kamu bisa maafkan aku. Kamu itu udah sangat keterlaluan. Baru kali ini ada orang yang berani ngata-ngatain aku seperti itu. Neng Aisyah, apa kamu nggak cukup melupakan peristiwa itu? Sungguh, aku nggak tahu kalau kamu putri Kiai. Lagian, ngapain juga kamu keluyuran di telaga? Tuh kan, kamu udah mulai ngata-ngatain aku keluyuran lagi. Mendingan sekarang kamu pergi deh dari sini. Jadi kamu nggak mau maafin aku? Ya udah, mendingan sekarang pergi aja. Berantem Oke, lagi. baik. Aku akan pergi. Yang penting aku udah melakukan kewajibanku untuk minta maaf. Nggak dimaafin juga nggak apa-apa. Lagi pula aku masih punya Tuhan yang maha pemaaf. Kamu kira kamu itu Tuhan? Kamu emang putri Kiai. Tapi jangan kira kamu nggak pernah melakukan kesalahan. Minta maaf tapi marah-marah Iqbal. Aku datang sini juga mau Darah ke Kiai. tingginya kambuh nih guys. Kamu itu sama sekali nggak pantas jadi cucu Kiai Sepuh. Tunggu.
kamu tuh niat gak sih minta maaf? Kok malah kamu yang marah-marah? Tahu nggak niat banget. Malah ketawa. Udah, mulai sekarang kita baikan ya. Nggak ada lagi musuh-musuhan atau berantem. Tapi, aku cuma berharap kamu tuh dijauhkan dari sifat cepet jengkel, cepet marah, sama cepet tersinggung. Jadi, kamu mau maafin aku? Iya, aku maafin. Nah, ini udah pulang Kiai Sepuh, Kiai Subadar sama Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukurlah kamu sudah kembali ke pesantren. Mudah-mudahan cobaan yang menimpa diri kamu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah, Kiai. Nah, mulai besok kamu boleh belajar membaca. Rahmat, dan bersama ustadz-ustadz yang lain, ajari Iqbal nahu dan saraf. Baik, Kiai. Akhirnya boleh belajar agama. Kamu mau belajar kan? Saya mau, Kiai. Saya siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mulai besok Suaranya keren banget nih tidak si usah Pak lagi Haji Mukhtar Sun. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah nggak ngambil air lagi jadi. Terima kasih. Saya pamit dulu, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami Allahu liman hamidah. Cie, udah boleh salat bareng tuh jadi. Allahu Akbar. Aisyah, aku mau tahu. Sebenarnya kita nggak boleh berdua-dua nih, teman sepi. Aku tahu, halwat kan namanya. Tapi kita kan nggak cuma berdua. Ada langit, gunung, air, pohon. Itu semua kan ciptaan Allah juga. Saai Neng Aisyah. Mungkin Allah punya ada air, gunung lah. Nah, disinilah timbul masalah baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang kalau di pesantren dilarang keras banget nih begini ya. Laki perempuan bareng-bareng gitu ngobrol. Kenapa, Kang? Kelihatannya suntuk banget. Aku bingung dengan Kang Rahmat. Sepertinya dia sedang marah padaku. Dia sama sekali nggak mau menegurku, San. Sudah seharusnya Kang Rahmat marah sama Kang Iqbal. Loh, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Emangnya apa salahku, San? Kedekatan Kang Iqbal dengan Neng Aisyah sudah menjadi bahan gunjingan para santri di sini. Kami semua menganggap Kang Iqbal ada hubungan khusus dengan Neng Aisyah. Wallahi, San. Aku dan Aisyah sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Malah, dia udah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Dia udah kuanggap seperti adik. Tapi seharusnya Kang Iqbal tuh mawas diri. Tidak sepantasnya Kang Iqbal berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Apalagi Neng Aisyah sudah dijodohkan dengan Kang Rahmat. Aisyah sudah dijodohkan dengan Kang Rahmat. Jadi masalahnya adalah Aisyah udah dijodohkan dengan Kang Rahmat. Aku baru tahu dari kamu, San. Sekarang sudah tahu. Jadi Kang Rahmatnya ada juga lah rasa cemburu kan jadinya karena gue deket-deket sama Aisyah. Maaf, Aisyah. Sepertinya kita harus mengakhiri pertemuan ini. Kenapa? Kang Iqbal nggak suka berteman sama aku. Bukannya aku nggak suka, tapi pertemanan kita udah menimbulkan banyak fitnah. Lagi pula, aku juga ingin menjaga perasaan Kang Rahmat. Menurutmu, bagaimana perasaannya jika melihat kita sering berdua-duaan? Kang Iqbal itu ngomong apa sih? Sih elah. Ayo, kamu nggak perlu lagi menutupi. Gendut malu-malunya tuh email banget kayak gitu tuh kalau malu-malu. Ya nggak det. Kang Iqbal jangan bikin aku malu. Malu sebagian dari iman. Iya, aku tahu kalau Abah menjodohkan aku sama Kang Rahmat. Tapi aku sama sekali belum pernah bicara sama dia. Apalagi bicara dari hati ke hati. Beda sama dari kamu. hati ke hati. Kamu enak diajak ngobrol. Jadi aku ngerasa punya teman. Iya emang. Gue tuh enak diajak aku ngobrol. bisa berandai-andai. Aku ingin mengganti sosok Kang Rahmat di hati Abah menjadi kamu.
Kamu ini bicara apa, Aisyah? Aku bicara jujur. Cukuplah bagi kita menjadi sahabat dan saudara aja. Sebab ini yang lebih indah bagi kita semua. Baiklah, aku menuruti Kang Iqbal. Kalau gitu, aku titip salam ya. Untuk Kang Rahmat? Iya. Oke, nanti akan aku sampaikan. Sukron ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini gue inget nih, ada perempuan lagi nih pasti nih begini nih. Jadi ini adalah Zainab yang diperanin oleh Aditya Putri namanya. Ayo Kang. Itu masuk soundtracknya Terry ya. Yang barusan lewat. Iya, yang mana? Kerudung merah atau biru? Yang berkerudung biru. Nah, jadi Zainab tuh gadis berkerudung biru di sini. Apa aku boleh berkenalan dengannya, San? Udahlah Kang, jangan ngaco. Kita udah terlambat. Ayo. San, tunggu. Aduh, hai cantiknya. Masya Allah, San. Aku menemukan keindahan Tuhan di wajahnya. Zainab, oh Zainab. Zainab, oh Zainab. Menemukan keindahan Tuhan di wajahnya. Emang Iqbal nih puitis kata-katanya di sini. Aki Iqbal. Aki Iqbal. Iya kan? Karena dibatasin nyari Zainab Sesuai dengan dia nih. kesepakatan, kami semua memilih Aki sebagai ketua pelaksana dalam peringatan Maulid Nabi. Apa Aki bersedia? Insya Allah, Kang. Baik. Ini nama-nama panitia yang akan membantu aku. Subhanallah. Zainab. Dia yang jadi bendaharaku. Ngelihat daftar namanya cuma nyariin Zainab. Aku akan Zainab sering doang. bertemu dengannya. Emang bener-bener nih Sebagai Iqbal. ketua, silakan Aki memimpin apa? Kucak boy namanya, fuck boy deh. Maaf Kang Rahmat, gimana kalau sementara hijabnya dibuka? Rasanya nggak nyaman mengadakan rapat kepanitiaan dengan keadaan seperti Ada ini. aja alasannya. Permintaan Aki terlalu berlebih ya. Saya yakin semua yang di sini bisa mendengar ucapan Aki. Silakan. Baiklah kalau gitu. Semoga Akhwat bisa mendengar suara saya dengan jelas. Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan namanya Akhwat. Waalaikumsalam. Ini bagus banget ya. Jadi tuh masjidnya Hanzahas P3 di puncak situ. Yaelah, kepikiran terus nih dia nih, nggak bisa tidur. Aku bisa gila kalau kayak gini terus. Kang Iqbal suka ya sama Zainab. Udah gak bisa ngelak kan? Aku tahu kalau Kang Iqbal itu pasti cinta sama Zainab kan? Aku nggak tahu sih ya. Yaudah nanti aku bilangin sama Zainab kalau Kang Iqbal itu titip salam. Tapi kan aku belum mengenalnya. Tenang aja, nanti aku yang kenalin Kang Iqbal sama Zainab ya. Mana sini? Ya udah Kang Iqbalnya tunggu di sini aja ya. Iya. Nih Aisyah jadi perantara cinta nih. Iqbal dan Zainab nyampein pesan kertas. Waalaikumsalam. Coba dipahami artinya ya. Sebentar. Ada apa ya? Ada yang mau aku omongin. Gara-gara Iqbal orang lagi pada belajar ngaji tuh perempuan. Jadi malah cinta-cintaan, emang dia yang masalah nih Iqbal. Aku udah
sampaikan salamnya, terus kata Jenab dia salam balik. Kelihatannya dia seneng banget. Dia pengen cepet-cepet kenalan. Kamu serius ya? Iya beneran. Cerita Kang Iqbal sampai ke penjara tuh sama yang lain-lainnya, itu bikin dia pengen cepet-cepet ketemu gitu sama Kang Iqbal. Ya kelihatannya dia juga suka sama Kang Iqbal. Kamu sungguh-sungguh kan, Cia? Jangan bercanda dong. Kang Iqbal itu gimana sih? Aku serius. Iya, maaf. Ya udah, lebih baik sekarang Kang Iqbal nulis surat untuk Jenab. Itu semua untuk ungkapin perasaan Kang Iqbal sama Jenab. Ayo. Iya. Biar ku coba dulu ya. Kamu jangan ngeliat dong. Iya. Aku nggak lihat. Susah ya kalau orang lagi jatuh cinta. Susah ya kalau orang lagi jatuh cinta. Jenab, Jahil lu. dari Kang Iqbal. Pada sebuah hari, ku berjalan melangkahkan kaki. Cie, jadi ini balas-balasan puisi nih. Mulutku terkunci, sebab seorang bidadari tersenyum padaku. Mata ini tidak ingin berbuat zina, dan hati pun tidak ingin dikuasai nafsu. Tetapi, bidadari itu selalu hadir dalam jiwaku. Siapakah bidadari itu? Ku ajak seorang gadis untuk temaniku menemuinya. Tapi langkahku terhenti kembali. Apakah ini yang dinamakan cinta? Ku memuji kebesaran Allah dan keindahannya. Oh, ini sebelumnya ada gua cut. Itu kan jadi kayak lamunan dia padahal tuh pas ijab kabul sama Zainab ceritanya. Ini tuh hari besok nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Zainab. Cie, ini ketemu langsung sama Zainab. Kata-katamu begitu indah. Apakah keindahan itu kau tujukan kepadaku? Akukah yang kau maksud dengan gadis berkerudung biru? Aduh, Zainab. Alangkah senang hatiku. Sebab kamu mengerti perasaanku melalui tulisan itu. Apakah kamu mau menerima bait-bait syair itu? Baku banget ya, Maukah karena kau emang menciumku? ceritanya berpuisi. Masya Allah. Kamu menantang nafsuku, Zainab. Ini kamu menantang nafsuku, Zainab. Sebab ciuman adalah bukti keberadaan cinta. Kau terpikat kepadaku karena wajah ini, maka dia meminta bibirku untuk kau cium. Jika hati yang membawa cintamu kepadaku, maka kau pun harus mencium hatiku. Pilih mana? Bergetar jiwaku karena perkataanmu, Zainab. Aku hampir tidak kuat lagi berdiri. Mintalah izin pada Kiai Sepuh untuk menciumku sekali saja. Apa? Minta izin Kiai? Minta izin Kiai buat Malah cium tidak mengertinya sekali. diriku kepadamu. Maafkan aku, Zainab. Aku tidak memiliki pengalaman cinta. Dan aku pun tidak memiliki pengalaman mencium. Apalagi mencium seorang gadis. Masa? Aku hanya memiliki sebuah hati yang di dalamnya cinta tumbuh dan bersemi. Telah kucium dan kupeluk namamu selama ini. Dan tidak pernah kubayangkan bahwa aku akan menciummu sekali saja. Kembalilah kepada Al-Quran yang suci. Lalu kembalilah engkau kepadaku dengan membawa seluruh cintamu. Insya Allah, aku akan menunggumu. Mas Iqbal! Mas Iqbal! Loh, Priscilia tiba-tiba datang. Dia! Jadi ini ada adegan yang gue cut. Priscilia tuh ceritanya disiksa sama bapaknya karena ketahuan dia Masih waktu itu mengizinkan aku bertemu dengan Mas lagi Iqbal. sholat. Lia! 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 Zainab, cepat carikan Marsa. Ya Allah, Lia. Kenapa kamu, Lia? Kang Rahmat! Kang Rahmat!
Jadi gue cut sedemikian rupa supaya nggak ada konflik agama di sini ya guys. Takutnya ntar ada yang salah sangka, yang non muslimnya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku datang sini untuk menyelamatkan diri, Mas. Tolong aku. Iya tenang dia. Sekarang kamu berada di tempat yang aman. Itu dia, Kang. Astagfirullahaladzim. Ini tidak bisa dimaafkan lagi. Astagfirullahaladzim. Usir dia! Rajam dia! Udah Dia sudah selama merusak ini nama para pesantren santri ini. curiga sama Aisyah. Sekarang ada cewek lain, ada Zainab. Habis lah jadi Iqbal nih diketing. Mas Iqbal! Lepaskan! Mas Iqbal! Mas Iqbal! Wah iya, ini gue inget banget adegan ini jatuh beneran jadi nih, terus diseret beneran. Sadis emang. Mas Iqbal! Langsung disidang jadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di hari Jumat yang penuh berkah ini telah sampai ke telinga kami kabar buruk yang bisa mencemarkan nama baik pesantren kita ini. Untuk itu sebelum kita bersidang, marilah kita beristighfar, bertaubat, mohon petunjuknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan. Akhi Iqbal telah melakukan beberapa kesalahan yang bisa menjatuhkan martabat dan kehormatan pesantren. Pertama, dia telah berkawan dengan, Aisyah sampai 3 kali. Kedua Malu dengan Ukti juga tuh Zainab. jadi Kiai Subadar ya. Dan yang ketiga berkawan berpelukan dengan Priscilia. Dia telah melanggar hukum Al-Quran dan Al-Sunnah. Dia telah mencemarkan Islam. Dia telah menginjak-injak kitab suci dan tatanan Nabi. Justru di tengah-tengah pesantren yang kita cintai. Saya teringat sabda Rasulullah. Tidak sekali-kali aku tinggalkan fitnah yang paling membahayakan diri kalian. Selain fitnah perempuan. Dan saya melihat sendiri. Fitnah Akhi Iqbal perempuan telah jadi termakan paling fitnah. berbahaya menurut Nabi Muhammad tuh Dia virus guys. yang menularkan akhlak bejat kepada para santri. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Dan sebelum virus itu menyebar. Atas nama pesantren yang kita cintai. Dan atas nama para santri. Saya minta Kiai untuk mengusir Iqbal. Apa pembelaanmu, Iqbal? Usir Iqbal jadi. Apa yang harus saya bela, Kiai? Jika menurut para sahabat santri saya salah, tetap saja saya akan dianggap salah. Tetapi jika untuk menjelaskan kepemahaman saya terhadap apa yang dituduhkan Kang Rahmat, maka saya tidak mau dikatakan membela diri. Katakan, kami mungkin belum bisa memberi keputusan sebelum kami mendengar penjelasan dari kamu. Saya dinyatakan salah karena saya dituduh melakukan khalwat dengan Aisyah, Zainab, dan Priscilia. Para sahabat santri memahami khalwat berbeda dengan pemahaman saya. Mereka memahami khalwat, pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, di tempat sepi, tanpa melihat apa yang menjadi tujuan pertemuan itu.
Itu yang sering dikatakan kepada kami, Kiai. Bukankah itu hujah yang mengada-ngada? Jadi Iqbal berhak berpendapat. hujahnya Iqbal tuh selalu moderat banget dia. Lalu apa yang menjadi hujah? Sehingga kamu ke asrama putri. Saya mencintai Zainab, Kiai. Tenang. Dikatain langsung. Pede banget dia dijawab Kiai Sepuh. Jawabnya saya mencintai Zainab, Kiai. Mantep Iqbal emang nyalinya. Baik wakil dari santri dan Iqbal, sudah saya dengar apa yang menjadi hujahnya masing-masing. Kita hargai hujahnya Iqbal yang berbeda dengan hujah para pesantren yang menganut paham salafus soleh. Tapi setiap orang berhak untuk berpendapat. Untuk itu Iqbal, atas beberapa pertimbangan, demi maslahat pesantren dan maslahat kamu sendiri, kami putuskan mengabulkan tuntutan para santri. Nah, keputusannya tetap jadi diusir Iqbal. Kita bertemu untuk dipisahkan. Tapi sayang, kita berpisah dalam perbedaan seperti ini. Tapi Aki, tetap sahabat dan teman sejatiku. Maafkan segala kesalahanku, Kang. Semoga Allah bersama sahabat semuanya. Kang Iqbal mau kemana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Aku belum tahu mau Boleh kemana. kalau sama Ihsan saling jawab Allahu a'lam ya. Kang. Kamu mau ikut aku? Iya. Kenapa ketawa, Kang? Pokoknya aku mau ikut. Hatiku yang mendorong untuk ikut denganmu. Aku mau belajar agama padamu. Ada aja Ihsan belajar agama sama Iqbal. Aku mau ikut. Anak kemarin Biasa. sore ya kan baru belajar Temanmu bukan di sholat sisiku. sama wudhu. Kamu akan menuju Allah melalui pesantren ini. Oh ya, Kiai di mana, San? Saya di sini. Kiai. Maafkan saya, Kiai. Jadi kamu Pondok berangkat. Putra Tegal Jadin loh ini nama Iya, pesantrennya. Boleh saya mengantar sampai di sana? Subhanallah. Sebuah keberkahan untukku, Kiai. Alhamdulillah. Ade. Saya pamit dulu, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki, aku ikut. Abah, izinkan aku untuk ngantar Kang Iqbal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Saya pamit dulu, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iqbal, bagaimana dengan Zainab? Masa cinta kau buang begitu saja? Dikasih harapan lagi sama Kiai Sepuh. mengizinkan cintaku kepada Zainab. Tunggu dulu. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa kamu mencintainya? Iya, saya mencintainya, Kiai. Lalu gadis itu siapa sih? Priscilia Ki. Nah lo iya. Nama yang bagus sekali. Main Apa cinta sama Zainab dia aku aja tinggalkan? Priscilia yang udah susah payah Lalu berjuangin. kamu memberikan Jadi cintamu mualaf kepada disiksa orang tua. Dilupain gitu aja Zainab. sama Iqbal. Tapi Maka ini akan berlanjut tadinya Priscilia guys rencananya. akan Setelah memberikan Tiada Cinta cintanya tuh ada pada sequel keduanya. sedangkan Priscilia sangat butuh kamu. Sedangkan Zainab sangat mencintaimu. Jadikanlah keduanya menjadi istrimu.
Nah, loh. Iya udah, saya pamit. Poligami dong langsung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, habis guys ceritanya. Besar Budi Sutrisno. Oke, selesai. Gimana guys? Menurut kalian filmnya bagus nggak? Kalau menurut gue yang main pribadi bagus dong. Tapi sayang waktu itu ini nggak dilanjutin filmnya. Jadi kan ini sebenarnya mengadaptasi dari novel triloginya karya Taufikur Rahman. Jadi ada Syahadat Cinta yang pertama, yang kedua itu adalah Musafir Cinta, yang ketiga Makrifat Cinta. Nah, tapi yang kedua dan ketiga itu Musafir dan Makrifat dibikin tapi bukan layar lebar, tapi FTV sama Pak Budi waktu itu. Yang Musafir kalau nggak salah pemainnya itu ada gue, Tetap Iqbal, sama Angel Elga sama siapa ya? Lupa deh gue antara Musafir sama Makrifat Cinta tuh waktu itu dibikin. Pemainnya siapa aja. Oke deh guys. Jadi mungkin di malam takbiran ini gue pengen berbagi THR nih. Gue adain giveaway. Hadiahnya apa ya? Mungkin 200.000 kali ya untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing ntar 2 orang pemenang, masing-masing pemenangnya dapat 200.000 per orang. Pertanyaannya apa ya? Ntar gue tulis aja deh di deskripsi ya. Terus syaratnya jangan lupa juga tetap subscribe YouTube Arif Rahman TV, follow Instagram Arif Rahman Official. Oke? Sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, sekalian mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di lebaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.